רוצים להביא את חמאס למקום של פירוק. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras akan melenyapkan Hamas. Ia bahkan ngotot ingin menyerbu Rafah dan menyebutnya sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan penuh atas Hamas. Sayangnya, klaim demi klaim hanya diakui sepihak. Sebab di mata dunia, Israel nyatanya telah gagal mencapai tujuannya di jalur Gaza. Berikut beberapa bukti yang menunjukkan Israel sebenarnya telah gagal. Kehilangan perlindungan diplomatik. Israel disebut telah gagal dalam upayanya di jalur Gaza, terutama karena kehilangan perlindungan diplomatiknya. Tak apa jika Israel tak terima, tapi setidaknya pernyataan itulah yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh selaku rival pihak Zionis. Klaim tersebut berangkat dari fakta bahwa AS menolak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Di mana sebelumnya AS menggunakan hak veto yang memungkinkan bagi Israel untuk bertahan dalam upaya menggempur Gaza terus-menerus. Sebagaimana diketahui, pada akhir Maret lalu Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pertamanya untuk menuntut gencatan senjata di Gaza. Tak ayal, keputusan AS untuk abstain dalam pemungutan suara resolusi itu pun membuat Israel marah. Meski tengah bersih tegang, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menerima Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon keesokan harinya. Sebagaimana diberitakan VOA, mereka membahas cara mengalahkan Hamas selain dengan melancarkan invasi darat ke Rafah, kota di Gaza Selatan. Di hari yang sama pada kesempatan berbeda, Haniyeh mengatakan bahwa entitas Zionis sebenarnya telah gagal mewujudkan tujuan militer dan strateginya. Pemimpin Hamas masih hidup. Ternyata kegagalan Israel di jalur Gaza tidak hanya disuarakan oleh lawan tapi juga oleh pihak kawan. Dalam pernyataannya kepada Face the Nation di CBS yang dilansir 6 Februari 2024, Frank McKenzie yang merupakan pensiunan jenderal Amerika Serikat menganggap perang Israel melawan Hamas di Gaza telah gagal mencapai tujuannya. Mereka menetapkan tujuan untuk menyingkirkan eselon politik dan eselon kepemimpinan militer Hamas ketika mereka masuk. Sampai saat ini mereka belum berhasil melakukan hal tersebut, katanya sebagaimana dikutip Sindo News dalam rilisnya. Padahal menurutnya, Israel harusnya memiliki teori tentang apa yang akan terjadi setelah semuanya berakhir. Dalam artian, visi tentang keadaan akhir diperlukan bahkan sejak kampanye militer baru dimulai. Mantan Komandan Komando Pusat, CENTCOM, cabang militer AS, yang wilayah operasinya mencakup Timur Tengah dan sekitarnya, itu sekalian menyebut tentang tujuan militer Israel yang sangat terbatas untuk sekadar dikatakan berhasil. Disebutnya pula bahwa penguasaan penuh Israel atas Gaza adalah hasil yang paling tidak diinginkan, serta negara-negara Arab akan dibutuhkan untuk membantu upaya di Gaza pasca perang. Tidak ada kontrol militer. The New York Times dalam laporan Januari 2024 memuat setidaknya 5 alasan di balik kegagalan Israel dalam mencapai tujuannya di Gaza. Berdasarkan sejumlah faktor yang disoroti, satu di antaranya membahas tentang tidak adanya kontrol militer oleh pihak Israel. Lalu apa yang membuatnya menarik untuk dibahas? Singkatnya, tidak ada yang bisa menyangkal betapa pasukan IDF berhasil meluluh lantakkan pemukiman dan fasilitas publik di jalur Gaza. Selain itu, kemenangan terkait kendali militer Israel atas sebagian besar wilayah yang terkepung menjadi salah satu pernyataan yang cukup populer belakangan ini. Kendati demikian, laporan itu menyebut bahwa fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Di sana tertulis bahwa menjelang invasi, pihak militer menilai mereka akan membentuk kontrol operasional atas kota Gaza, Khan Yunis, dan Rafah pada akhir Desember. Alih-alih mewujudkannya, Israel malah belum memulai serangannya ke Rafah hingga pertengahan Januari. Terlebih, pihak IDF masih belum memaksa Hamas keluar dari seluruh wilayah Khan Yunis, kota besar lainnya di selatan. Hingga pada akhirnya, Israel yang menarik diri dari Gaza Utara pada puncak kampanye di bulan Desember lalu telah menciptakan kekosongan kekuasaan di utara.
Hal ini yang kemudian memungkinkan bagi pejuang Hamas dan pejabat sipil untuk mencoba menegaskan kembali otoritas mereka di sana. New York Times bahkan menyebut kegagalan Israel lebih buruk dari perkiraan. Dilema Sandra dan perang. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan merujuk pada laporan yang sama, Komando Tinggi Militer Israel pada dasarnya meragukan kelayakan sasaran Israel di Gaza. Mengingat target mereka dalam membubarkan Hamas masih dalam definisi terbatas, terutama ketika ditinjau dari kemajuan yang terlihat. Sebagai dampak dari lambatnya operasi yang dimaksud, beberapa komandan akhirnya mengungkapkan rasa frustasi atas strategi pemerintah sipil di Gaza. Sebagaimana laporan yang dikutip Palestine Chronicle dari New York Times, banyak anggota militer Israel yang pada akhirnya mempertimbangkan kemungkinan untuk prioritas pembebasan tawanan Israel dengan tujuan besar untuk menghancurkan perlawanan pejuang Palestina. Sementara fakta di lapangan, menurut 4 pemimpin militer senior yang sempat diwawancara, menunjukkan bahwa tujuan ganda untuk membebaskan para sandera dan menghancurkan Hamas justru tidak sejalan. Di sisi lain, mantan Kepala Staf Militer Israel dan anggota Kabinet Perang, Gadi Eisenkot, mengemukakan pendapat serupa. Melalui wawancara dengan Channel 12 Israel, ia secara terbuka menyebut bahwa pembebasan para tawanan tidak dapat dilakukan melalui operasi militer. Bagi saya tidak ada dilema, misinya adalah menyelamatkan warga sipil sebelum membunuh musuh, kata Eisenkot. Dan ketika laporan itu menyebut kegagalan Israel lebih buruk dari perkiraan, maka pihak Israel membantah dengan cepat. Penghancuran terowongan yang gagal. Tahukah kalian, Hamas memiliki sistem pertahanan untuk menjalankan operasi yang sangat ingin dihancurkan oleh Israel. Yah, itu adalah sebuah terowongan yang disebut Israel sebagai metro. Terowongan tersebut membentang di sepanjang daerah padat penduduk di Gaza untuk menyembunyikan pejuang, persenjataan roket, dan para sandera. Karena itu, meruntuhkan terowongan merupakan salah satu tujuan Israel dalam upaya mereka membubarkan kelompok Hamas. Sayangnya, upaya tersebut tak pernah berhasil. Bahkan ketika mereka merencanakan akan membanjiri terowongan dengan air laut pada Desember lalu. Jangankan setengahnya, berdasarkan laporan The Wall Street Journal pada Januari 2024, Israel hanya mampu menghancurkan 20% terowongan Hamas di Gaza sejak awal perang. Menurut para pejabat AS dan Israel, 80% terowongan Hamas di bawah Gaza tetap utuh setelah berminggu-minggu upaya Israel untuk menghancurkannya. Dan ini tentu saja menghambat tujuan utama perang Israel. Padahal Israel telah mencoba menghancurkan terowongan dengan beberapa cara. Sebagaimana dihimpun TheCradle.co dalam rilisnya, cara itu termasuk menyerang terowongan dengan serangan udara dan bahan peledak cair, menggeledah terowongan dengan anjing dan robot, menghancurkan pintu masuk terowongan, dan menyerang terowongan dengan tentara elit, serta menggunakan bom penghancur bunker seberat 2.000 pon yang dipasok oleh AS. Hingga yang paling ekstrim, Israel mengatakan mereka telah melakukan serangan terhadap rumah sakit dan infrastruktur penting lainnya dalam usahanya mencapai terowongan tersebut. Israel berkali-kali mengklaim akan melenyapkan Hamas dalam sekali gebrakan. Namun nyatanya pernyataan itu tak pernah benar-benar terwujud. Tidak heran jika mereka dinilai gagal, terlebih saat ini pergerakan Israel terhalang oleh hukum internasional. Setelah ini, mungkinkah Israel mengupayakan kehancuran lain atau malah mundur dan menerima gencatan senjata penuh?